Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ighfir lana dzunubana wa hassil maqasidana. Jamaah pengajian Jamiah Majelis Ratib Al-Atasiyah hadakumullah. Marilah pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Selanjutnya jangan kita lupakan lisan kita hendaknya selalu basah dengan bersolawat dan memberikan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya, yang dengan itu akan membawa pengaruh dari perilaku kehidupan kita ke depan semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Para anggota Jam'iyah hadakumullah, beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Saya menyebutnya bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk kita umat Islam. Jadi peribadatan yang bermodel hanya ada di bulan Ramadan itu spesialis untuk peribadatannya umat Islam. Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, Syahrul Ramadan Syahrul Ummati. Bulan Ramadan itu adalah bulan umatku. Hadirin dan hadirat sekalian, ada satu fenomena di tengah masyarakat kita menjelang Ramadan dan akhir Ramadan itu ada dua acara yang bagi saya pribadi sumbernya itu dari ulama yang mana dan sejak tahun berapa saya belum menemukan dasar-dasar yang kuat dari acara tersebut bahwa ini diawali oleh Sipulan bin Sipulan, tokoh kita di tahun sekian misalnya. Acara itu adalah penutupan sementara majelis taklim dan kemudian pembukaan kembali majelis taklim.
Dan ini kayaknya sudah menjadi tradisi di tengah-tengah umat Islam yang ada di Indonesia. Menjelang Ramadan ada penutupan pengajian dengan istilahnya tawakupan sementara. Dan nanti selesai Ramadan ada lagi yang namanya pembukaan kembali majlis taklim. Rupanya yang sekarang dilakukan oleh kebanyakan umat Islam itu hanya ikut-ikutan dari cerita lama atau cerita yang turun-temurun dengan tanpa diketahui sumber pertamanya siapa yang mengadakan acara ini. Gitu. Karena pasti ini nggak mungkin ujug-ujugan gitu. Ya. Tiba-tiba ada dan itu misalnya belum lama, ini nggak mungkin. Karena dari sejak saya kecil, mulai saya belajar ngaji, setiap mau masuk bulan Ramadan, yang begitu tuh ada. Jadi sampai hari ini tetap ada gitu. Lalu kemudian saya berpikir, apa sebaiknya dirubah aja judulnya gitu. Karena kayaknya kalau disebut penutupan sementara pengajian kurang elok gitu. Padahal di Ramadan itu sendiri hal-hal yang berkaitan dengan peribadatan itu luar biasa kalau kita lakukan dengan ikhlas. Saya ingin menyebutkan satu hadis. Idza marra ahadukum bi riyadil jannah parta'u. Sahabat itu bertanya, ma riyadul jannah? Qala majlisus zikri. Nabi mengatakan apabila di antara kamu melewati taman surga, mampirin. Mampirin, jangan diliwatin. Lalu sahabat bertanya, Mariatul Jannah, apa itu taman surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, majlis zikir, majlisus zikri, majlis tempat ingat Allah. Nah, zikir dalam arti lain adalah al-ilmu. Jadi kalau majlis zikir berarti majlis ilmu. Nah, kalau majlis ilmu oleh Nabi diibaratkan taman surga yang ada di dunia, dan kita dianjurkan untuk mampir, hadir. Lalu pertanyaannya, kenapa taman surga yang begitu hebat ada di dunia untuk sementara diistirahatkan ketika nyambut datangnya bulan Ramadan, sehingga orang yang mau mampir di taman surga itu surganya nggak ada, taman surganya nggak ada, kan jadi bingung, iya kan?
Majlis Taklim itu taman surga. Duduknya aja di majlis taklim seakan-akan dia sudah duduk di taman surga. Maka Nabi anjurkan. Nah sekarang taman surga yang dipakai ngaji, ngajinya diistirahatkan. Alias taman surganya ditutup untuk sementara. Ya, sehingga orang mau mampir tuh nggak ada taman surga tuh. Padahal kata Nabi di dalam hadis yang lain, ketika Ramadan itu berjalan mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 dengan praktek ibadah yang unik dan hanya ada di bulan itu, ini kata Nabi, pintu neraka itu ditutup semuanya. Pintu surga dibuka. Halo, perhatikan. Pintu neraka ditutup. Pintu surga dibuka. Pertanyaannya, taman surga adanya di mana? Di depan pintu surga apa di dalam surga setelah pintunya dibuka? Itu pertanyaan. Tolong ini anak muda jangan kemudian iya aja gitu. Kapan kita mau berubah kalau begini terus? Kan Islam itu menghendaki adanya perubahan. Gitu. Perubahan itu harus diawali oleh orang-orang pinter. Umumnya yang pinter itu anak-anak muda. Kalau aki-aki berarti masa mudanya zaman dulu. Zaman belajarnya susah, pendidikan belum ada ke pelosok-pelosok, wajar kemudian mereka tuanya bodoh. Jadi diharapkan kebangkitan adanya perubahan itu diawali oleh anak muda yang sudah mulai merata bisa belajar dengan strata keilmuan yang dia senangi. Di mana saja kita bisa datangi tempat itu dengan mudahnya. Jadi kembali, pertanyaannya ini taman surga ini adanya di halaman sebelum pintu surga dibuka atau di dalam surganya? Hai. Nah kalau kemudian dibuka pintu surganya, taman surganya ditutup, ini bagaimana ini? Sedangkan yang bisa masuk surga harus melalui taman surga. Ketika pintu surga 88-nya dibuka, taman surganya ditutup. Kegiatan yang ada di taman surga itu yang berakibat positif bisa masuk surga. Nah, jadi saya bukan mempermasalahkan apa diistirahatkannya pengajian ini dengan arti kata kita ada pengajian yang lain di bulan Ramadan misalnya. Enggak pantas gitu kalau ada pengajian ditutup dulu dalam rangka menyambut Ramadan. Dengan kata tutup ini yang menurut pandangan Nabi ini kurang elok gitu. Yuk kita coba pikirkan bagaimana kalau kita robah judulnya. Pengajian yang biasa rutin baca kitab pegangan kita misalnya Sapina, misalnya Nasoil Ibad, misalnya Akidah, dirubah kepada model pengajian lain di bulan Ramadan dengan subjudul
pengajian rutin yang dilakukan oleh kita seminggu sekali dalam rangka menyambut Ramadan akan dirubah dengan model pendidikan sebulan puasa selesai. Jadi nggak ada kata penutupan. Jadi kita rubah, misalnya karena mengajinya seminggu sekali, jadi belajar menghafal Qur'annya cuma seminggu sekali. Kenapa tidak kemudian di bulan Ramadan dibilangin, ibu-ibu pengajian kita nggak ditutup, model ngajinya akan dirubah. Jadi tahun ini saya beserta pengurus Majelis Taklim akan mengadakan pendalaman penghafal surat-surat pendek atau menghafal surat-surat pendek di selama bulan Ramadan. Bagus nggak itu? Itu kan lebih hormat gitu. Lebih terhormat daripada kata tawakuk menyambut bulan Ramadan. Lalu kenapa di bulan Ramadan kita nggak ada pengajian? Lalu ngapain aja tuh orang di rumah, ibu-ibunya? Kalau dia nggak ngaji, emang dia di rumahnya langsung pegang Quran terus setiap hari gitu? Paling-paling ngerumpi, betul, paling-paling ngelamun. Gue beli baju model apa lagi ya Lebaran tahun ini, anak gue nanti dibeliin apa. Nah, daripada kemudian mikirin yang kayak begitu di rumah, kenapa tidak kemudian diaktifkan di bulan Ramadan itu dengan ngaji model lain? Oh, dikhawatirkan nanti banyak omongan-omongan yang kotor. Masa baca Quran omongan kotor? Karena maaf ya, sampai hari ini surat-surat pendek yang biasa dipakai bacaan sholat itu banyak yang masih salah. Kesempatan mumpung ada di bulan Ramadan, di bulan turunnya Al-Quran, kita perdalami itu. Bagaimana mengucapkannya Bismillah dengan benar, diulang-ulang. Masa itu ada ngerumpi? Nggak mungkin. Ya, atau bacaan-bacaan wudhu yang alhamdulillah setelah puasa kemudian kita mendapatkan ilmu yang banyak dengan pahala yang berlipat ganda. Saya sampaikan malam ini, sholat yang wajib 5 waktu dilakukan sendiri di bulan Ramadan itu pahalanya sama seperti sholat di luar bulan Ramadan 70 kali lipat. Ini sendirian di bulan Ramadan. Zuhur sendirian di rumah, sholat zuhur 4 rakaat di rumah sendirian di bulan Ramadan. Dengan Fatihahnya benar, tasbihnya benar, tasyahudnya benar, dimulai akbar sampai ditutup dengan taslim, pahalanya sama dengan sholat zuhur 70 kali di bulan selain bulan puasa. Itu pahalanya, ngimbangin. Itu yang wajib. Nah, bagaimana berjamaah di bulan Ramadan? Karena ada pengajian, kemudian kata guru, kata ustazahnya, daripada pulang ke rumah belum sholat, karena kita di rumah juga nggak makan hari siang ini, kita tutup dulu pengajian kita dengan sholat berjamaah zuhur. Perhatikan, sabda Nabi mengatakan sholatul jamaah
afdalu min sholatil fajri bisab'i wa isrina darajatan. Salat secara berjamaah ya lebih utama ketimbang salat sendirian 27 derajat. Ini di luar bulan puasa. Ini di luar bulan puasa. Sekarang bagaimana sholat berjamaah yang wajib di bulan puasa? Satu waktu 27 kali 70 itu pahalanya. Ini kan udah kehendak Allah, mari kita sambut ini bulan kita. Justru marakkan Ramadan itu dengan kegiatan pengajian. Marakkan kegiatan Ramadan itu dengan salat tarawih berjamaah. Marakkan bulan puasa itu dengan berdiskusi, menceritakan tentang ilmu agama. Bukan ngelamun di rumah sambil nahanin lapar, tidak. Ajaran Islam tidak mengajarkan kepada umatnya untuk malas. Nabi Muhammad perang di bulan Ramadan, perang Badar itu. Wah, makanya Abi agak sedikit bingung ini. Ada istilah seperti itu. Robah. Ayo anak muda harus menjadi sponsor. Ucapan tawakuf ini ucapan yang kurang etis kalau bicara majlis ta'lim. Kita ganti dengan kata pengajian tidak diliburkan, cuman konsep ngajinya dirubah. Ibu tetap datang tiap waktu ngaji, kami akan mengadakan kegiatan hafalan surat-surat pendek supaya kita sholatnya lebih khusyuk, menghafalkan doa-doa wudhu. Banyak ibu-ibu yang belum hafal, jangankan ibu-ibu, anak muda juga banyak yang belum hafal, betul nggak? Iya. Ini momennya Ramadan. Itu baru sholat. Itu baru sholat yang wajib. Sekarang sholat tarawih. Sholat sunnah tarawih. Itu sholat sunnah model yang hanya ada di bulan Ramadan. Kita melihat setiap tahun 10 hari masjid kosong melompong terakhir, 10 hari terakhir. 10 hari pertama masih penuh. Betul. Betul. Padahal puncak pahala, puncak big sell pahala itu adanya di 10 hari terakhir. Karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan di malam tanggal 1, bukan di malam tanggal 2, di malam 10 hari yang terakhir. Salat tarawih berjamaah di bulan puasa lulus dari malam tanggal 1 sampai malam 30, khususnya laki-laki. Kalau perempuan yang masih haid gak mungkin bisa lulus sampai 29 hari, gak mungkin, atau 30 hari. Apa laki-laki juga haid juga, kan gak mungkin gitu. Ya kan? Ini Masya Allah pahalanya luar biasa. Sunnahnya yang dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya mengimbangi sholat wajib. Nih. Itu kalau sholat sunnahnya sendirian. Bagaimana seperti sholat tarawih dilaksanakan berjamaah? Kita melihat di dalam kitab Durratun Nasihin, luar biasa.
dari malam pertama sampai malam terakhir pahalanya berbeda-beda. Pahalanya berbeda-beda, tapi yang kalau kita baca semua yang menyenangkan kita. Lalu pertanyaannya, kenapa kita enggak pernah menyambut Ramadan dengan semangat? Tapi bahkan ada yang menyambut Ramadan dengan galau. Beras mahal dibawa-bawa ke bulan Ramadan. Pusing gua menghadapi Ramadan, beras mahal. Apa kaitannya beras dengan bulan Ramadan? Bukankah beras mahal di bulan yang lain juga ada? Kenapa ketika beras mahal dekat bulan Ramadan dikait-kaitkan dengan bulan Ramadan? Ini modus agar dia tidak disalahkan ketika dia tidak bisa merasa bahagia menyambut datangnya bulan Ramadan dengan alasan beras harganya mahal. Why? Makanya mengkhawatirkan saya mendengar dan membaca hadis kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Betapa banyaknya orang yang melaksanakan ibadah puasa tidak dapat apa-apa daripada puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Ini menyambut Ramadan dengan galau. Ya, padahal turun naiknya harga itu nggak nungguin bulan. Karena yang namanya beras itu asalnya dari padi. Padi itu ditanam di sawah. Ketika sawahnya gagal panen, nggak ada padi. Nggak ada yang dibikin beras. Persiapan sudah mulai menipis. Kalau nggak dijual harga mahal bakal kehabisan lama-lama. Maka dijual mahal dalam rangka menunggu datang panen raya supaya stoknya itu nggak keburu habis. Biar orang pada sadar. Dan malah kalau saya berpikir secara pribadi, ketika beras mahal di bulan Ramadan ada untungnya. Jadi makan kitanya jadi berkurang. Iya. Sehingga mungkin yang badannya gemuk bisa gara-gara makannya berkurang jadi kurus. Betul. Bukan yang habis bulan puasa akhirnya nambah badannya makin gemuk. Karena berasnya murah, makannya semaunya. Gitu. Dan ini juga jadi diet juga buat kita. Bagi saya pribadi saya mengatakan alhamdulillah gitu. Jadi kalau daging mahal, beras mahal, cabai mahal gitu. Ya nanti belanja buat yang kayak gitu-gitunya nggak habis-habisan. Kalau perlu sirup mahalin gitu. Ya. Agar tidak pikiran kita tuh kalau lagi puasa selalu ke makanan gitu ya. Pagi aja udah mikirin ntar bikin rujak apa. Langsung puasa pagi-pagi udah mikirin ntar buka bikin rujak apa. Nah itu kan. Jadi ini coba jadi motor penggerak menyambut Ramadan ini dengan penuh semangat antusias dengan melalui perubahan konsep ibadah kita, di mana yang tadinya males-malesan, di mana tadinya pengen buru-buru, sekarang ganti. Berubah. Ayo ibadah dengan khusyuk. Ya. Ya, banyakin baca Quran. Apa kata Nabi? Man fariha bidukhuli syahri Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang merasa bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, diharamkan badannya disentuh api neraka. Baru bahagianya doang,
Makanya jangan galau kalau menyambut Ramadan. Ya, bodoh amat harga mau mahal mau murah, yang penting kebeli. Nggak kebeli nggak bakal mati, makan sama tempe doang. Betul nggak? Mati mah bukan karena makanannya nggak enak, mati mah kena umur. Orang tua kita dulu makannya sama garam doang masih hidup panjang umur, betul nggak? Waktunya mati mah mati, yang makan enak juga kalau sampai umurnya mati mah mati juga. Iya, yuk kita sambut Ramadan dengan penuh rasa bahagia dan antusias kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Sebab rugi kalau kita nggak antusias menyambut Ramadan, karena Ramadan datangnya itu nungguin setahun. Kalau tahun ini kita Ramadan nggak beres, apa kita udah punya keyakinan tahun yang akan datang bakal ketemu? Masya Allah, setahun itu lama, betul. Setahun itu lama. Jadi mumpung sekarang mau datang Ramadan, kita niat ya Ramadan ini. Tahun ini saya tarawihnya harus lunas 30 hari. Tahun ini saya harus menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali. Tahun ini fitrah saya harus beres. Tahun ini sholawat saya harus dapat 30.000. Itu namanya kita semangat, dan itu namanya semangat perubahan. Kalau bukan datangnya dari kita, perubahan itu tidak mungkin ada. Tidak mungkin. Dan ini bulan untuk memang kita mengadakan introspeksi untuk diri kita. Ya, menghisap diri kita. Saya udah mulai berubah atau masih seperti ini aja? Saya mau berubah atau seperti ini saja? Sekarang Ramadan udah datang lagi. Apakah saya menyambut Ramadan seperti tahun yang lalu, atau saya menyambut Ramadan tahun ini akan lebih daripada tahun yang lalu? Itu namanya introspeksi diri. Dan orang yang mau berpikir dengan positif, dengan mengintrospeksi diri kita terhadap apa yang kita lakukan selama hidup, khususnya dalam konteks ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah manusia yang beruntung, karena dia siap menjadi manusia yang mau berubah.